Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimakumullah, teman-teman dimanapun Anda berada yang saya hormati rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan video pembelajaran bahasa Arab dari kitab Nizamul Islam, dari buku belajar bahasa Arab dari kitab Nizamul Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang pembagian kalimah berdasarkan alamatul i'rab, berdasarkan tanda i'rabnya. Kita kali ini akan masuk pada pembahasan al-asma al-khamsah. Al-asma al-khamsah, yakni 5 macam isim. Yang sebenarnya 5 macam isim ini adalah golongan atau tergolong sebagai isim mufrad, yang mana tanda i'rabnya isim mufrad adalah rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, dan jer dengan kasrah kecuali yang termasuk isim ghair munsharif. Akan tetapi di sini asma khamsah meskipun termasuk golongan isim mufrad sebenarnya, namun karena dia memiliki ciri khas, memiliki karakter yang berbeda, maka dia dibedakan dari sisi i'rab, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan al-asma al-khamsah atau 5 isim itu? Tidak lain adalah kata abun. Yang pertama kata abun yang bermakna ayah. Yang kedua adalah kata akhun yang bermakna saudara laki-laki. Yang ketiga adalah kata hamun yang bermakna saudara perempuan, istri, ya, saudara perempuan, istri atau ipar, ya, ipar perempuan. Ipar istri kita kalau laki-laki, ya. Kemudian yang keempat adalah kata fu yang bermakna mulut, dari kata famun, ya, dari kata famun, dari kata famun yang dihilangkan mimnya sehingga menjadi fu yang bermakna mulut. Yang terakhir adalah kata zu yang bermakna sahib, yakni pemilik, ya, bermakna sahib yakni pemilik. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, teman-teman yang saya hormati, kata abun, akhun, hamun, fu, dan zu, inilah yang disebut dengan al-asma al-khamsah yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Al-asma al-khamsah atau 5 isim ini agar kemudian di-i'rabi dengan i'rab yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini, dipersyaratkan yang pertama dia harus dalam keadaan mufrad, yakni tidak ditasniahkan dan tidak dijamakkan. Artinya ketika dia ditasniahkan atau dijamakkan maka tidak termasuk bagian asma khamsah. Misalnya kata abun dijamakkan jadi aba, ya, dijamakkan jadi aba, maka tidak termasuk pembahasan asma khamsah. Atau kata abun ditasniahkan kemudian menjadi abawani atau abawaini, maka tidak termasuk pembahasan asma khamsah. Sebaliknya mengikuti pembahasan kalau jamak berarti jamak taksir aba, kalau tasniah berarti isim tasniah abawani, abawaini, ya, marfu dengan alif dan nasab maupun jar dengan ya. Begitu pula kata akhun, hamun, fu, zu, ya, semuanya harus dalam keadaan mufrad. Yang kedua harus keadaan dimudhafkan kepada selain ya mutakallim. Artinya posisinya harus dimudhafkan, disambung dengan kalimah yang lain. Yang mana kalimah yang lain itu bukan ya mutakallim, yakni ya yang menunjukkan makna mutakallim, yakni orang pertama, ya, dalam bahasa Indonesia. Misalnya dikatakan akhi, ya, wahai saudaraku. Akhi maknanya saudaraku. Nah, akhi, ya, artinya saudaraku. Maka di sini dia tidak termasuk asma khamsah dalam pembahasan kita. Artinya tidak tergolong dalam pembahasan asma khamsah yang memiliki i'rab yang khusus. Nah, ketika seperti ini maka i'rabnya kembali kepada isim mufrad, yakni rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, dan jer dengan kasrah. Hanya saja, ya, ini rafa dengan dhammah muqaddarah dan nasab dengan fathah muqaddarah serta jer dengan kasrah muqaddarah. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, jadi
kesimpulannya al-asma al-khamsah yaitu abun, akhun, hamun, fu dan zu yang kita kaji pada kesempatan kali ini, yakni memiliki i'rab dengan ciri khusus, tidak seperti tidak seperti isim-isim mufrad pada pembahasan sebelumnya, dan juga tidak seperti jamak taksir misalnya pada pembahasan sebelumnya, ya, adalah ketika dia keadaan mufrad dan dimudhafkan kepada selain ya mutakallim. Nah, seperti apa contoh-contohnya? Kita sekarang perhatikan di sini ada 3 keadaan, yaitu yang pertama adalah halatul raf'i, ya, dalam keadaan rafa'. Maka dia di i'rabi rafa' dengan tanda bil wawi, dengan wawu. Jadi dia rafa' dengan wawu, ya. Kita lihat contohnya seperti kama yutba'u al-hukmul ladzi kama yuttaba'u al-hukmul ladzi istanbatahu Abu Hanifata. Di sini ada kata Abu Hanifata. Kama yuttaba'u, sebagaimana dapat diikuti al-hukmu, hukum alladzi istanbatahu, yang diistimbat oleh Abu Hanifata. Kata Abu Hanifata, kita lihat di sini ada kata abun, ya. Abun artinya ayah aslinya, ya. Abun. Kemudian di sini disambung dengan kata Hanifah. Asalnya adalah Abu Hanifah, ya. Abu Hanifah. Nah, di sini awalnya adalah abun dan Hanifah, yang mananya bapak Hanifah, begitu, ya, aslinya. Nah, berarti telah memenuhi ketentuan yang disebutkan tadi, yaitu dalam keadaan mufrad, abun mufrad, bukan jamak, bukan tasniyah, dan dimudhafkan, disambung dengan kalimah yang bukan ya mutakallim, ya, tapi ini kata Hanifah, sehingga kemudian dikatakan Abu Hanifata, dia rafa', ya, karena menjadi fa'il dari kata istambatahu, fa'il dari fi'il istambatahu. Nah, alamat rafa'nya atau tanda rafa'nya adalah al-wawu. Tanda rafa'nya adalah wawu. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di sini ada kata Abu Musa al-Ash'ari wa Shuraihun kana qadiyaini. Abu Musa, ya, Abu Musa al-Ash'ari wa Shuraihun, Abu Musa al-Ash'ari dan Shuraih, kana qadiyaini, dulu mereka adalah qadi pada masanya, ya. Shuraih pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Abu Musa dia juga pernah menjadi qadhi pada masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Yaman. Nah, di sini kita lihat kata Abu Musa ini menjadi mubtada, ya, menjadi mubtada. Dan mubtada ini jelas marfu'. Nah, pertanyaannya apa alamat rafa'nya kata Abu di sini? Maka jawabannya adalah wawu, ya. Tanda rafa'nya kata Abu di sini adalah wawu, karena dia termasuk asma khamsah yang telah memenuhi ketentuan, yaitu mufrad dan dimudhafkan kepada selain ya mutakallim. Kemudian, ya, kita masuk pada keadaan yang kedua, yaitu adalah halatun nasbi, keadaan nasab. Nah, ketika dia dalam posisi nasab, maka tanda nasabnya adalah alif, bil alifi, ya. Tanda nasabnya adalah alif, bil alif, alif, ya. Contohnya seperti apa? Kita lihat wa wakkala bihi Aba Sufyan wal Mughirah bin Syu'bah an yahdimahu. Nabi SAW tidak menghancurkan patung-patung yang ada, yang diminta oleh orang-orang kafir agar tidak dihancurkan, tetapi Nabi mewakilkan agar menghancurkan, ya, patung-patung itu. Mewakilkan kepada siapa? Aba Sufyan, kepada Abu Sufyan wal Mughirah ibn Syu'bah dan Mughirah bin Syu'bah. Jadi di sini kata Abu Sufyan, Aba Sufyan menjadi maf'ul bih dari kata wakkala, dan maf'ul bih ini adalah nasab posisinya, ya. Oleh karena itu maka dia berarti kata Aba ini mansub. Nah, pertanyaannya apa alamat nasabnya? Maka jawabannya alamat nasabnya adalah alif yang ada, ya, setelah ba ini, aba alif, ya. Kemudian contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua dari keadaan nasab adalah wa min dzalika anna Aba Bakrin
yatabanna iqa'at talaqis salasi wahidatan, ya. Ini mencontohkan tentang tabanni, bagaimana seorang kepala negara, dalam hari ini khalifah, mentabanni, yakni mengadopsi hukum syarak dijadikan sebagai undang-undang negara. Di antaranya, min dzalika, di antaranya, anna Abu Bakrin, sungguhnya Abu Bakar, tabanna, mentabanni iqa'at talaqis salas, menjatuhkan talak 3 wahidatan sebagai talak 1. Di sini kita lihat teman-teman sekalian rahimakumullah, ada kata anna, di mana anna ini menasabkan isim yang jatuh setelahnya. Dan kita lihat isim yang jatuh setelahnya adalah kata abun. Di sini kita lihat tidak dibaca abun, tetapi dibaca aba. Nah, ini alamat nasabnya adalah alif. Oke, teman-teman sekalian rahimakumullah. Terakhir yaitu adalah keadaan jer. Ya, dalam keadaan jer. Dengan apa tanda jernya? Maka jawabannya bil ya, dengan ya. Ya, jernya dengan ya. Di sini kita dicontohkan oleh Syekh Fakhruddin Al-Nabhani dalam kitab Nizamul Islam. Walamma jaa Umaru tabanna ra'yan khilaf ra'yi Abi Bakrin. Di sini ada kata Abi Bakrin. Nah, tadi dikatakan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah mengadopsi undang-undang negara bahwa 3 kali tolak berturut-turut dijatuhkan 1. Ya, jadi 3 kali tolak dalam 1 majelis, maksudnya dijatuhkan dianggap 1. Tetapi pada masa Umar radhiyallahu anhu, Umar mentabanni tidak seperti itu, tetapi tolak 3 ya jadinya 3, meskipun 1 majelis. Nah, di sini dikatakan walamma jaa Umar, dan tatkala Umar telah datang, maksudnya sebagai khalifah, ya. Telah datang artinya telah menjadi khalifah. Tabanna ra'yan, beliau mentabanni 1 pendapat khilaf ra'yi Abi Bakrin, yang berbeda dengan pendapatnya Abi Bakar. Di sini kata Abi Bakrin, kata Abi menjadi mudhaf ilaih dari kata ra'yi. Ya, dan mudhaf ilaih ini selalu jar. Maka kata Abi berarti jar. Apa tanda jarnya? Maka jawabannya adalah kasrah. Teman-teman sekalian saya rahimakumullah, di sini kita contohkan kata abun, kemudian kata abun saja, ya. Abu Hanifah, Abu Musa, Aba Sufyan, Aba Bakrin, kemudian Abi Bakr. Nah, lalu bagaimana dengan kata akhun, hamun, fu dan zu? Tentunya sama. Kalau kemudian misalnya kita ganti, di sini kita umpama saja, ya. Jadi umpama saja kita ganti kama yuttaba'ul hukmul ladzi istambatahu, kita ganti bukan pakai abun tapi pakai kata akhun misalnya, ya bisa saja. Maka berarti menjadi akhu Abi Hanifata. Akhu, ya, mohon maaf ini. Akhu Abi Hanifata. Abu Hanifah. Akhu Hanifata, begitu ya. Akhu Hanifata. Nah, begini. Akhu Hanifata. Kalau misalnya kita ganti dengan kata hamun, ya sama, tinggal kemudian kita umpamanya, ya, ini sekedar contoh saja. Kama yuttaba'ul hukmul ladzi istambatahu hamu Hanifata. Begini. Hamu Hanifata. Kita ganti dengan kata fu, ya. Tentunya bisa juga umpama, sekedar umpama fu Hanifata. Kita ganti dengan kata zu, berarti, ya, kita ganti dengan zu, ya. Misalnya kamastambatahu zu ilmin, orang yang memiliki ilmu. Nah, di sini kata zu, fu, hamu semuanya pakai wawu dalam keadaan rafa. Nah, dalam keadaan nasab juga begitu. Kalau misalnya ini kita ganti bukan Aba Sufyan, ya, tetapi pakai kata akhu, berarti akha Sufyan. Akha Sufyan. Ya, mohon maaf ini. Akha Sufyan. Nah, kalau kemudian kita ganti dengan kata hamun, berarti hama Sufyan. Hama Sufyan. Hama Sufyan. Ya, seperti ini. Kita ganti dengan kata fu, berarti fa Sufyan, ya. Fa Sufyan. Nah, kita ganti dengan fa,
ya, Sufyan. Berarti seperti itu. Kita zu ya, berarti kita ganti dengan za, misalnya za malin ya, orang yang memiliki harta, umpamanya seperti itu. Nah, ini pakai kata za, fa, hama ya, pakai alif semua, akha. Begitu pula kalau di sini abi ini kita ganti dengan selain kata abun, berarti tinggal akhi. Ya, tinggal jadi ya saja, akhi. Kemudian kalau hamun berarti ya hami ya. Nah, begini. Kalau kemudian fu ya berarti fi ya. Ya, khilafa fi, umpama saja ya. Nah, fi. Jadi tinggal dimudhafkan ya, akhi Bakrin. Akhi Bakrin. Kemudian hami Bakrin, umpama. Kemudian apalagi misalnya ada fi ya, fi Bakrin. Fi ya. Jadi fi. Ya, tinggal diganti dengan ya saja ya. Kemudian zu juga begitu ya, zi ya, zi malin. Ganti zi malin. Ya, seperti itu, atau zi jahin ya. Zi jahin. Nah, orang yang memiliki pangkat. Nah, zi pakai ya. Kemudian fi ya, tadi yang fi yang belum ya. Fi khilafah ra'yi fiki, misalnya seperti itu, fika ya. Berbeda dengan pendapat mulutmu, makanya seperti itu, fika. Nah, jadi di sini pakai kata fi, zi, hami, kemudian akhi, semuanya pakai ya. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, rahimakumullah. Jadi sederhana seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.